Intan speaking, Pijen. Let us introduce you to Day Cafe. I'm Zayen, I'm Kiva, I'm Diva. Are you curious about our content? Let's check it out! Halo Passengers, jadi untuk segmen error atau kapak error kali ini aku nggak akan sendiri, tapi aku akan ditemani oleh 4 orang di sebelahku. Kira-kira siapa? Langsung aja kita panggil 4 makhluk gaibnya. Makhluk gaib! Kan boleh duduk ya bapak-bapak sekalian. Sakit banget. Bener banget ya, padahal dia sendiri kan dipaskin. Udah sembuh, aku mau sharing dulu ya. Mungkin dari Joker. Dari Joker ya, dari ketawa heboh sendiri. Sama sekolah nih, berapa tahun sih sekolah? 12 ya? 12 tahun gak sih? 11 gak sih? Kita kan masih kelas. Oh iya masih kelas 11, jadi 11 tahun. 11 tahun Mohon sekolah. maaf. Oke, kalau dari saya sih memang bukan saya yang rasain, tapi saya yang lihat secara langsung, dan itu 2 kali loh. Yang mengalami itu orang lain. Tapi nah ini dia ceritanya. Jadi saya punya seorang saudara sepupu, ya saudara sepupu, oke. Nah dia itu tanda kutip berkebutuhan khusus. Mungkin bukan berkebutuhan khusus secara fisik, tapi secara mental ya. Oke, ngerti? Itu gimana maksudnya Pak? Berkebutuhan khusus mental Pak? Berkebutuhan khusus secara mental. Jadi tahun 2014 umur saya masih sekitar 8 tahunan, dan itu masih masih kecil loh, masih kelas 2 SD, masih kelas 2 SD gitu. Nah saat kelas 2 SD itu pergi kan, balik ke kampung saya di Sumatera, sebuah tempat yang emang bukan metropolitan seperti Jakarta kan. Nah Jadi kayak seperti pelosok gitu loh, daerah gitu lah ya, pelosok jatuhnya. gitu, semua masuk pelosok gitu. Nah pada suatu malam itu sekitar jam 10 atau setengah 11. Jadi kan di dalam, kan itu kan kita di ruangan gitu ya. Dan itu ada lorongnya kan, ada seperti lorong, dan di ujung lorong itu ada pintu. Oke. Bisa ke visualisasi dong. Nah jadi itu pintunya tuh kebuka setengah. Berarti nggak full kebuka? Enggak. Oke. Dan tahu apa yang dilakukan? Saudara saya itu akhirnya dia entah kenapa ngobrol sendiri di belakang pintu itu. Dan Tapi nggak ada orang? nggak ada orang semua pada tidur. Itu malam gitu? Malam jam setengah, ya jam sekitar jam 10-an gitu. Cuma Bapak aja yang masih bangun Pak? Nah itu karena saya mau keluar gitu kan, maksudnya nggak tahu yang keluarga lain apakah di kamarnya lagi ngapain. Jadi ngapain bangun jam segitu Pak? Kayaknya waktu itu lapar deh, lupa juga deh. Posisinya sepupu bapak ini umur berapa? Nah umurnya tuh udah jauh di atas saya, seperti 5 tahun ke atas, 5 tahun ke atas gitu kan. Nah jadi dia ini tiba-tiba ngomong sendiri dan ngajak main, tapi nggak tahu ngajak main siapa. Ngajak main makanya. Dan nah nggak tahu, pokoknya dia bilang kayak ayo main gitu. Tapi tahu kan dengan orang yang istilahnya berkebutuhan khusus secara itu nggak terlalu jelas apa yang keluar dari mulutnya kan, kayak. Dan posisinya kan kamu masih kecil juga, Iya, kayak aku salah dengar. iya kayak aja main gitu, kayak gitu gitulah. Pokoknya omongannya tuh nggak terlalu jelas, tapi yang pasti poinnya adalah dia ngajak main. Nah anggapannya kayak biasa lah ya. Iya. Nah setelah dari itu, bertahun-tahun setelah itu, saat kita ada kumpul keluarga, entah kenapa gak sampai 30 menit setelah dia sampai di rumah itu, dia selalu minta pulang. Dia minta pulang, dan ketika tanya kenapa, gak ada teman. Saya ingat banget dia ngomong gini, "Ma, puyang, gak ada teman. Ma, puyang." Kenapa dia selalu ngajak pulang tapi? Karena dia nggak ada teman. Dia bilang nggak ada teman. Bukannya dia lagi di rumahnya dia atau? Enggak, di rumah keluarganya. Dia selalu bilang puyang, nggak ada teman gitu. Dan Berarti di rumahnya dia punya teman dong? nah itu dia, bisa jadi. 3 tahun setelah itu kita refreshing, kita healing, bahasanya healing, ke Bogor. Di satu malam itu kita semua dibangunin sama keluarga, sama orang tuanya dia. Oh, orang tuanya. Kenapa? Karena dia tuh nggak ada. Dia nggak ada. Padahal dia diajak, dia udah sampai. Setelah dicari ya, nggak ketemu. Selang sekitar 3 jam 4 jam kemudian, ternyata dia ada di kamarnya.
Padahal sebelum itu tuh nggak ada. Dia dibilang nggak ada karena memang nggak ada di kamar. Jadi dia pulang gitu kayak tiba-tiba Hilang. Bukan pulang, hilang. hilang tiba-tiba. Hilang ada tiba-tiba dan ada tiba-tiba. Dia harus dari mana kalau kayak gitu ya? Dan anehnya besoknya paginya itu tahu apa yang dia lakuin? Dia keluar ke pekarangan. Lalu dia nemuin sebuah sarang laba-laba. Segini Untuk tuh besar. laba-laba itu Sumpah, besar. itu besar. Dan tahu apa yang dia lakuin? Dimakan. Enggak mungkin dimakan gak sih? Enggak mungkin. Dia ambil laba-laba itu. Dimakan. Untung gak jadi Spiderman. Dimakan. Benar-benar dimakan. Gila lu. Dan setelah saat itu Normal lagi atau mungkin memang takdirnya dia dipanggil oleh dan itu masih jadi sebuah misteri. Masih tanda tanya kenapa tiba-tiba dia bisa hilang. Dan first tuh kasih kenapa dia bisa hilang? kenapa dia bisa hilang? Kenapa dia bisa tiba-tiba ada? Apa jangan-jangan dia main? Gak sih kan dia bilang dia mau pulang karena dia mau main. Karena ada Iya. temennya. Tapi sebenarnya kalian tau gak sih, kalau misalnya dia tiba-tiba hilang gitu, kalian pernah dengar mitos gak? Beberapa orang tuh banyak yang bilang kayak, si ini tiba-tiba hilang, ditutupin sama setan ini. Iya. Tahu kan? Kayak kita tuh Itu nggak- persis kayak sebenarnya gitu ada, nggak sih? Cuman karena nggak kelihatan, nggak ditutupin. Iya, karena kan? ditutupin. Iya. Pernah. Nah itu dia yang apa yang menjadi tanda tanya Apa? Sosok besar. ini tuh Nah apa? sosok Itu besarnya masih itu Pernah ngalamin sendiri yang namanya ketindihan. Atau direp-rep. Aku juga pernah. Tahu Ada pernah nggak? nggak? kayaknya pernah deh. ketindihan. Kayaknya gimana? Tahu Enggak, nggak? soalnya pernah Tahu nggak? ngerasain beberapa hal seperti itu, coba lanjut aja dulu. Tapi- Mas Zaki pernah nggak sebentar? Sorry. Kalau ketindihan pernah sih pasti. Kayaknya masih ketindihan sekarang nggak pakai obat. Ini masih tuh. Lihat, satu malam aku masih di rumah yang di Kodam sebelum tidur bareng sama mama. Pas aku tidur udah lumayan pules, udah nggak mikirin apa-apa. Tapi pas jam 1 aku melek, aku sama sekali gak bisa yang namanya nafas, gerak, ngomong. Itu nggak bisa sama Tapi sekali. emang orang ketindihan emang nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa lihat, cuma nggak bisa Cuma gerak. yaudah. Tapi kalian tuh kalau ketindihan ngeliatnya apa sih? Aku ngeliatnya gelap aja kayak. Soalnya ada beberapa orang ketindihan tuh ngeliatnya literally ngeliat ada muka sosok itu loh. Ada yang ngelihatnya gelap, ada yang ngelihatnya ya udah sisi ruangan doang. Kadang tapi ada juga yang liatnya kayak TV statis kayak semut-semut gitu. Iya. Itu benar-benar kayak merasa kayak buta, benar-benar buta kayak ngeliat ke atas tuh kayak Apa ya yang bisa bikin orang ketindihan tuh apa ya? Aku juga nggak tahu sih. Cuman itu tuh Sholat gak malamnya? sholat. Itu udah sholat. Sholat loh. ya sholat aja begitu, apalagi nggak sholat. Nah itu, Guys, makanya jangan kalian lupa jangan sholat. sholat. Jangan lupa sholat. Poinnya jangan lupa sholat. Lanjut. Nah. Terus Pas ketindihan, itu tuh sebenarnya ngerasa kayak apa ini pengen mati ya? ajal menjemput. Apa? Iya karena kayak aduh ini nafas udah sisa di sini doang. Kok Karena nggak cuma nafas kayak sih? Orang kok ketindihan kayak nafas? gitu doang, nggak bisa nafas. Terus Mau manggil pun nggak bisa ke kan? mama nggak bisa. bersuara. Terus Sebenarnya bisa manggil, cuman nggak kedengeran aja. karena bersuara di hati. Iya, Iya. karena kayak cuma Tapi kayaknya saya juga pernah dipakainya gitu. Tapi bedanya saya nggak ngeliat apa-apa, kayak gelap gitu. Ya kan? Cuma kayak Tapi- saya tuh berusaha untuk ngomong tapi kayak nggak bisa gitu loh. jadi Tapi kan ya di udah. sebelah kamu tuh posnya ada mama ya? Iya. Itu mama nggak ngeh Enggak. yang nggak bisa bersuara ya? Nggak bisa. Terus selang beberapa menit baru habis itu lega. Cara bangun dari ketindihan itu gimana? Jujur itu aku nggak bangun, jadi kayak tiba-tiba hilang sendiri. Aneh ya, ketindihan itu aneh. Biasanya tuh kayak sadar sendiri nggak sih? Dia sadar sendiri. Sadar sendiri. gitu ya? Ya pelan-pelan sadar sendiri. Enggak, bukan Aneh pelan-pelan gitu tapi cara kayak kerjanya. tapi kayak tiba-tiba. Iya tiba-tiba. Jadi kayak misalnya nih tiba-tiba lagi sesak, nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, kayak orang kaku banget. Selang berapa menit tiba-tiba udah bisa normal. Kalau saya tuh waktu itu Pak kayak langsung sesak gitu, kayak saya kayak gitu Kayak loh. orang asma ya? Kalau aku nggak Iya, bisa sesak sama sekali. Kayak was-wasan gitu Pak. Itu gara-gara pasif kali. Iya kali apa ya? Saya Iya, kebanyakan gini Iya Pak. kali. Gitu. Pernah ngalamin bareng mamah dan keluarga. Sama Serem temen ya, juga. keluarganya setiap vacation isinya sebenarnya keterima Mereka aja. sumpah. Iya. Kan ya? Tapi pernah waktu itu di rumah Kodam 2 hari nih. Jadi Iya. aku berlima posisinya di malam yang pertama itu lagi ngobrol-ngobrol biasa, emang ya udah kayak keseharian kita bareng keluarga sama tetangga kan. Itu lagi ngobrol-ngobrol biasa.
ya kayak banyak bicara tentang kodam, inilah itulah. Saudaraku selama denger ada yang ketawa. Kalau udah ngomong ketawa udah Ketawanya kayak males dia kayaknya nanti. gitu. Enggak lucu, gitu. nggak lucu. Oh, gitu ya, oke maaf. Tapi ketawa cewek cowok. Cewek dong. Tahu lah siapa. Kalau cewek tahu lah siapa. Cewek dong. Gak salah temen baik kita kan nih. Yang di tengah mungkin ya, yang di tengah nih. Kalian ada di sana nggak sih aku jadi apa? Nah, kayak di hari pertama, Hari kedua. hari berikutnya, yang kedua, jadi kita ngobrol lagi biasa. Ya, sharing-sharing lagi lah ya. Sharing lagi. Kita emang tetap posisinya berlima, cuman satunya itu beda orang, ganti. Nah, di hari kelima ini kita ya udah ngobrol, bercanda sampai emang agak malam, jam 1 lebih mungkin. Nah, tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, itu ada yang ketawa dan suara ketawanya itu cekikikan yang jauh, gak deket. Kayaknya kalau misalnya cekikannya jauh, aslinya deket. Nah, Kalau dari dekat dari jauh. lanjut. Jadi gak lama dari abis ketawa nih, kayak gitu kan, melengking gitu ketawanya. Gak lama ada yang terbang lewat depan kita. Ya itu yang ketawa. Yang tahu gak lama terbang depan lewat. Pakai baju putih gitu. Iya, dan tiba-tiba ada jenggot. itu ada kakek-kakek di seberang jalan. Nah, loh. Jadi ini sebenarnya rumah aku yang di Kodam itu bisa dibilang jatuhnya kayak tusuk sate mungkin ya. Iya, katanya emang gak boleh. Nggak boleh. Cuman sebenarnya. ya namanya Tapi itu rumah kepercayaan sih. dinas, namanya rumah dinas. Dinas, terima Kita kan aja. nggak bisa milih mau di mana. Sih. Bajunya putih, full putih, jubah, tapi kotor. Jubah gamis. Iya, jubah gamis putih. Kayak orang baru Cuman- pulang ngaji ke sekolah Jumatan. kan? Iya, Iya, cuman tapi kotor. itu kotor, coklat-coklat gitu. Hah? Daerah sana atau Jujur, aku itu nggak tahu siapa. Serius, muka itu jelas. Mukanya kayak jelas tuh. mukanya nggak terlalu kelihatan jelas. Iya, itu jelas, kan. nah, itu. Kenapa? Kenapa? Ya udah. Udah. Sebenarnya di rumah Kodam juga itu pernah kejadian pas udah nggak tinggal di situ. Sisa adiknya nenek aku ada 2. Cuman yang satu udah meninggal. Yang satu lagi masih ada tuh. Nah, pas aku lagi jengukin yang masih hidup, itu udah jam 12-an. Jadi ya ada om aku, sepupu aku 3 orang, tante aku 2 orang. Nah, om aku sama sepupu aku sama tante aku itu lagi fokus kasih makan ke adiknya nenek aku ini. Nah, aku ngeliatin lemari. Di situ ada foto nih. Salfok ngeliatin foto nih. Set ngeliatin set foto. Jadi layoutnya gini. Ini kamar. Ini kan ruangan tamu gitu. Oh, oke. Ini kamar mandi. Ini gudang kosong. Emang Ih. terbengkalai. Ini kamar kosong juga. Ini terbengkalai kamarnya. Dari sini terbengkalai langsung. Iya, ini kamar mandi di sini. Nah, jadi pas aku lagi ngeliat foto, aku nggak sengaja nengok ke arah kamar mandi. Itu nggak sih kayak ngeliat apa sih yang kalau lihat dari ujung mata gitu? nggak sih? Peripheral vision. Eh, bule belepotan. Oke. Aku nggak sengaja ngeliat ke arah kamar mandi. Pas Oke. lagi ngeliat ke arah kamar mandi, tak tiba-tiba dari pintu kamar mandi Ada yang say hi. enggak, ada kepala lagi gini. Ya. Itu pernah dialamin sama nenekku pas lagi mandi. Karena Kaget. Enggak, itu aku yang ngalamin. Jadi nenek aku juga pernah. Kan soalnya ngomong gitu. tapi kan Itu nggak tahu. Jadi emang nenek aku pernah Pukul palanya, ngalamin. pukul palanya. Jangan dong, kasihan. Copot. Jadi nenek aku tuh pernah ngalamin pas mandi, di belakang itu ada kepala. Tiba-tiba dia gini, senyum. Tapi kesalahan rumahnya tuh ada banyak itu, lo ngerti gak sih? Tusuk sate, rumah tusuk sate Oh, itu yang iya. pertama. Yang kedua ini di kamar mandi tuh ada yang bilang nggak boleh pakai cermin. Tuh, Kamar mandi aku ada cermin lagi. oh kamu Kayak tuh juga ada pak. Cuma kan bisa dibalikin gitu kalau nggak pakai. Iya. banyak kesalahan yang udah dilakuin dalam pembuatan rumah itu sendiri nggak sih sebenarnya? Jangan lupa ngaji di kamar ini. Nah ini juga pernah pas lagi. Banyak gimana ceritanya? Ini banyak banget kalau mau diceritain mas, saudara. Pulang yuk. Bangun. Ya kan tidur tadi di bawah nih. Iya, Lihat dari nih. Nah, Tiba-tiba ada di. Iya, Itu semasa malam. itu kan kayak Hi, passengers. How is it? Is it scary enough? Is it fun enough? Is it cute enough? Thank you for watching our videos and we're the cafe. I'm Diane, I'm Kifa, I'm Diva. We're signing out. Bye, passengers!